Pemirsa di seluruh Indonesia, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di acara kesayangan kita Sarwo Sarwi Pedalangan. Tepuk tangan, ya silakan. Seperti biasa, saya tidak sendiri, tentu saja saya mendampingi Kidalang kita, Ki Rohmat. Selamat malam Mas Farhan. Selamat malam. Ulang tahunnya Wapres Budiono. Mau ngasih kado apa kita? Cerita yang apa itu tidak neolib tentunya. Oh, cerita yang tidak neolib tentunya. Supaya bisa memfilter kan begitu. Oh iya. Nah, apakah kira-kira para narasumber kita juga para neolib? Saya yakin bukan. Walaupun saya sampai sekarang nggak ngerti apa itu neolib ya. Ada Pak Wimar Witular, apa kabar? Baik, saya juga nggak ngerti, tapi yang jelas saya neolib. Oh iya? Iya. Ya bagus lah Iya. kalau begitu. Kalau Mas Riyadi? Saya ini pendukung berat neolib juga. Gawat. Walaupun dalam kehidupannya kita sosialis. Itu yang saya nggak ngerti ini ya. Ini jangan-jangan semuanya sebetulnya bukan masalah definisi tapi masalah persepsi ya. Persepsi betul. Persepsi kan? Iya. Nah, apakah persaingan atau kompetisi antar elit sampai ke rakyat semua gara-gara persepsi atau emang gara-gara rezeki nih? Dua-duanya itu. Persepsi menciptakan rezeki. Betul, dan rezeki menciptakan persepsi. Nah, bolak-balik. Yang asik pasti. Asal ngomong aja. Yang asik pasti malam hari ini ada banyak cerita. Salah satunya asal cerita. Asal ada kompetisi pasti ada cerita. Yes. Iya toh? Ini sebetulnya kepetikan dari artikel yang sudah tulisan saya juga dimuat di Bisnis Indonesia 16 Januari 2011. Dan waktu itu terinspirasi oleh angkat-angkatnya kompetisi antara LPI dan LSI kan ya. Nah tadi kembali ke persepsi dan rezeki tadi. Nah ini dua-duanya ada sini. Kompetisi ilegal dan kompetisi ilegal. Jadi ini kalau di versi wayang kompetisi Pandawa apa kompetisi Kurawa lah. Ini seru ya. Nah gitu. Kalau gitu kita langsung ikuti saja ya. Yes, oke. Bersama dengan Kidalang Ki Rohmat kita ikuti sebuah kisah masih Mahabharata toh. Ini masih zaman Mahabharata ya? Ya. Masih zaman Mahabharata ketika terjadi sebuah kompetisi yang ilegal antara Kurawa dan Pandawa. Yes. Kita ikuti kisahnya bersama Kidalang Ki Rohmat. Monggo. Di Penembahan Durna wonten pangendika ingkang dawuh Kanjeng Adipati Drestarstra 12 taun suwene nggonmu kekocah Danabos anggite ngono dana kuwi mau kanggo ndidik ponak-ponakanku para Pandhawa kelawan anak-anakku Kurawa. Aku njaluk pertanggung jawabanmu. Apa ya bener anggaran sing was tak glontorake saka kerajaan Ngastina kene wis tumata kelawan undhaking kapinteran anak-anakku Kurawa kelawan prunanku Pandhawa. Lajeng kersa paduka kados pundi? Aku pengin nyawang kemajuane prunanku Pandhawa kelawan putra-putraku Kurawa. Nggone olah undha-undha ing negara sosial budaya kelawan olah prigling gaman strategi perang kudu wis tumata. Inggih,
Kanjeng Adipati, pun dados kewajibaning kula sampun ngginakaken dana BOS inggih dana anggaran pendidikan ing negari Ngastina mriki. Menawi mekaten kula badhe ngawontenaken pendadaran siswa Sukolimo. Ya. Yen mengkono aja kesuwen, Suman kula wonten pangandika kang dawuh. Ayo perunanmu Kurawa lan anak-anakku Pandhawa giringen menang alun-alun Sukolimo. Aku pengen neter kaya ngopo kapitigane sawise 2 taun melu pur. Kancing langit klap-klap katon lir genjanging risang maweh gandrung Ger Dursasana wonten pangunjuk kang ndawa iki mau wis kesepakatan ning sidang paripurna yen pertanggungjawabane anggaran pendidikan ning negara Ngastina kudu ditanjakake dalam bentuk pendadaran Sukolimo. Lajeng kersanipun kados pundi man? Ngene ya, Nger. Nadanmu wanti-wanti pesene Kanjeng Rama jroning pendadaran iku mengko ora ana Rajapati. Nanging tak walik senarione. Mengko yen ana kesempatan kowe iso ncrimpet, iso mateni para Pandhawa jejeg ana sisan. Dawuh kon dhuwur apik tarik-tarik tekan ngisor wis tekan terfilter kaya mengkene. Kowe aku nggon kaya mengkene iki nyicil supaya mangkone perang Baratayuda iso nyicil ora usah kekuatan ing Pandhawa bakal bisa ngalahake para Kurawa. Nggih, menawi mekaten.
Kula mung ngestuaken dawuh paduka man. Ayo neng kono ayo. Hati-hati. Mlakune ning alun-alun Sukolimo, jroning pedadan iki cerimpeta pategalan kene. Lan para Pandhawa mengko aja ngasih ngonangi Sata Kurawa cerimpeta pategalan kene. Nggih, sawi kula dherekaken. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. BB No Way, pede everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Wahai para pemimpin, mungkin ini hanya sebuah atau segelintir pendapat. Partai politik ini lebih banyak perilakunya sebagai fans club. Ya memang politik itu kegaduhan. Rasa peduli kita pun jadi susah. Indonesia ini belum bisa memberikan mereka peluang. Tetapi peran negara tetap menurut saya adalah sebagai regulator. Masih ada. Karena di tahun 2011 ini kita akan menyapa Anda dan memberikan informasi. Baru saat ini PB Perbakin memiliki lapangan tembak yang luar biasa. Telat ya setengah jam ya? Mulai jam 6. Loh ini. Pendekatan digital itu gambarnya lebih cerah. Ternyata Obama itu bisa disingkat Opung Birong Ahmadi Lubis. Bercanda tawa dengan dirinya, namun apa yang ku rasa aku...
Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir genjanging risang maweh gandrung. Ger. Muridku sak loron Dursasana kelawan Bimasena. Wonten pengundukan dawuh Pak Guru. Wah, Durna bapak apa? Jroning pendadaran saka 5 iki engko tak du 3 perkara. Mau kang sepisan wis tak kelaksanan ning jero kelas ya kuwi masalah pengetahuan umum lan usul negara. Kabeh lulus kanthi biji A. Dene kang kaping 2, perangan 2 aku pengen nyumurupi adu watosing balung ya kuwi antaraning Dursasana kelawan si Bratasena. Nanging pomo dipomo ya, Nggir. Iki bur latihan, ora kena nganti tenanan jotosan. Ngerti? Ngertos Pak Guru. Jotos tenan kuwi. Ya, aku ngestake dawuhmu. Dene kang pungkasan mengko adu titis sing panah jemparing. Mula aja kesuwen ayo mlebu blabar kawat. Adu kekuatane. Pandhawa Bratasena kowe. Ayo, yen Kurawa aku. Nyoh, Jatasa. Nyoh, kowe Jatasa. Jamak men iki. Ampal nyoh. Weh.
pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi Nger Permadi nger kula wonten pangendika ngadhawuh jroning ngadu kekuatan atos uleting kulit mau Pandhawa unggul 1-0 amarga Dursasana wis ngacur pipir lajeng kersa paduka panembahan kados pundi mlebu sesi ketiga ya kuwi belajar memanah kae dhuwuran 12 kae bapa pasangin gambar bola PSSI mengko pananak kowe iso kena pas pentiling bal ki mau ya kono sapa sing bakal menangke Liga PSSI gonjang kanjing langit lap-lap katon ler genjanging risang maweh gandrung mentang langkap sang pamadyaning Pandhawa nggih Harjuna nggih sing Permadi giyoning tekad ngestoaken dawuh Bapa Guru nggih Tresidurna nanging kaeloning lampahan lepas sing jemparing kang ana tengahing bal ana panah loro siji mereke LPI siji mereke LSI dadi kaget kang sami mirsani Adik Cuni, apa wak neng gondel? Kowe nang ngendi? Aku neng sebelah kene mbek bubut-bubut jenggot aku. Lah iki kok ana panah loro, siji mereke LSI, siji LPI. Permadi, kula wonten pangendika ngadhawuh. Siji panah sapa kowe? Nyumbang anggaken.
Bobo. Praptane Bambang Radio. Ana nom-noman bagus. Sapa iki? Nggih, Bapak Panembahan Durna. Waleh-waleh punapa kula ingkang nami Bambang Radio. Bambang Radio ana parige apa kok melu celandaan ana tengahing blabar kawat Pandadaran Sukalima kene. Kula ya ning tekad badhe mendhet panah kula. Dadi panah sing ana bal PSS iki panahmu. Nggih. Nyuwun duka nggih makaten. Ora kowe saka ngendi asalmu? Nggih waleh-waleh punapa kula menika putra Sais Kreta Adirata. Oh, kowe kuwi anak Kreta to? Lah gene wani celandaan melu nglepas panah, bakul bagus niku kok. Mboten. Kula ingkang saged kula sakjatosipun kula menika nggih ngangsu kawruh dhateng Panembahan Durna. Nanging kanthi umpetan wonten tepis watesipun Sukalima mriki. Nanging sumurupa celandaanmu iki pendadaran iki kanggo mligi darah Baruta. Yen ngono kowe ora wenang melu sayembara kene. Ngerti? Nggih, nyuwun duka menika. Dadi nadyan kowe pinter manah iso ngembari murid Permadi nanging kowe iki ilegal, ngerti? Apa meneh kowe bora anake Sais Kreta. Kuwi kastamu ora melu ora iso ngembari. Kowe gelem semingkir saka ngarepanku ora pagas janggamu. Gondel kowe galak men kowe wis disogok apa to kowe iki? Lah yo ora kena ora ngerti tatanan Bambang Radio mau nanging kowe iki sumurupa ya. Pak ning Gondel. Kae mau cah nom-nom Bambang Radio kuwi sakjatine wis ibarate wis dikurung kelawan Sinuwun Kurwati. Ya kuwi engko bakal jagone para Sata Kurawa iso ngimbangi kelawan kekuataning para Pandhawa. Nanging kuwi ilegal dicuni. Nek pengen ora ping leboni sayembara sing legal kudu nganggo kongres sing luar biasa ngono. Wak ning Gondel kowe kuwi ngepo ngerti apa ora ya? Kowe kuwi urip ning negara Ngastina kene diblonjo wis nglentekake dana anggaran bos sing kang ora sithik cacahe. Yen pancen kowe arep urip kelawan para Pandhawa ya monggo kersane nek pancen tak ajokke belanjamu ya Raden Radio ben ora iso gabung kelan para Kurawa. Wis nek masalah bab sifat udu urusanku. Aku wis bingung ngrasake masalah gawe. Wis mongso bodho. Selamat datang di dunia madu rasa.
Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Ayah bunda yang tercinta, nyawa di dalam tangan Allah. Apa yang udah menungkan? Kelihatannya Akang susah. Kenapa? Akang mau menikah. Nama saya Jupri. Nama saya Midun Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, istilah kitab kuning mungkin sudah terbiasa bagi masyarakat yang berada di kalangan pesantren. Namun bagi masyarakat umum, istilah ini mungkin masih terasa asing atau bahkan dianggap kuno kitab klasik tersebut. Nah, bagaimanakah kitab kuning itu? Apa saja isinya? Dan apa yang termaktub di dalamnya yang bermanfaat bagi kita semua? Itulah yang akan kita bahas dalam kajian Kitab Kuning yang dapat Anda saksikan setiap minggu dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 di televisi kesayangan Anda, TVRI Siaran Nasional. Nah, pemirsa, kita lanjutkan perjumpaan kita tentunya di Sarwo Sarwi Pedalangan. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah kisah menarik sekali. Ki Dalang, ini bagaimana Duryudana memanfaatkan anak size keretanya Destarata. Yang ternyata sebetulnya adalah saudara Pandawa juga itu. Adipati Karna, yang tidak diakui. Nah, jadi apa sebetulnya makna cerita yang ingin Anda sampaikan di sini? Jadi sebetulnya kan ini cerita ini kan terinspirasi, nggak tahu atau desain grand desainnya LPI LSI itu nyontek dari Baratayuda ini. Jadi waktu itu memang ada keinginan dari Dhestharashtra ingin melihat anaknya dan ponakannya itu setelah digembleng menggunakan dana bos 12 tahun. Iya. Nah, itu kan dilihat dong, jangan sampai bosnya diselewengkan kan gitu. Iya. Ingin melihat hasilnya. Jadi ya tadi sudah dilihat pertama Brotoseno adu Godo. Kurawa kalah. Ya. Terus kedua Janoko adu panah. Nah kan gitu, waktu adu panah nggak ada tandingnya. Iya. Begitu ada bola, si Durno tadi minta oke itu ada bola di atas pohon itu. Siapa yang bisa manah itu yang menang kan gitu. Rupanya ada panah dua. Satu panahnya LSI, satu LPI. Kan gitu. Ditaruh tanya, dari siapa satu ini? Nggak ada yang ngaku. Ternyata si radio datang, itu panah saya. Kan gitu. Loh tapi kamu ilegal, kamu bukan darah Barata, nggak boleh. Iya. Tapi si Duryudana punya kepentingan di Baratayuda. Ini kalau saya nggak punya seorang Bambang Radia ini nggak mungkin kalah Baratayuda kan gitu. Ya. Itu ternyata misi dan visi yang ada di masyarakat LPI dan LSI itu menurut teman-teman wartawan kan gitu. Rupanya dipersiapkan 2014. Kalau di dalam cerita jadi kalau dalam cerita wayang ini tadi tujuannya memenangkan Baratayuda, 2014 kompetisi. Nah kan gitu. Rupanya dunia bola di Indonesia itu kan siapa yang nggak ciamik Mas Farhan mendatangkan massa bisa ratusan puluhan ribu di Senayan tanpa modal kan gitu. Iya, malah dibayar Dibayar tiket 2 kali pun masih penuh kan gitu. Iya. Nah ini crowd inilah. Nah, kalau di Baratayuda itu sebagai the end of the achievement yang akan di-achieve oleh kedua belah pihak 2014 kalau saya megang PSSI maka kan di sinilah sebuah hiburan rakyat tapi dibuat politisasi akhirnya ribet sendiri kan pusing kan gitu. Nah itu. Coba kita bahas dengan para narasumber kita ya. Kita ini kan saya tahu Pak Wimar ini penggemar sepak bola juga sama seperti saya. Tapi kalau Anda memandang sepak bola sebagai apa sih? Kalau ini berubah ya, waktu saya lebih muda kali ya, waktu saya juga main bola itu saya anggap hampir soal hidup mati, jadi soal menang dan kalah. Benar. Jadi kita harus menang dan kalau kalah kita sedih. Dan kalah itu berarti tidak mencapai juara kelas misalnya ya. Tapi kalau sekarang saya rasanya lebih menikmati permainannya gitu. Karena juga saya tidak punya tim
tim saya dulu orangnya juga udah tua-tua, udah nggak main gitu ya. Sekarang tim saya itu apakah mau Persija, Persib, Arsenal, mau Qatar, Australia, nggak kenal semuanya gitu kan. Jadi pokoknya kalau mainnya bagus saya senang gitu. Kalau kemudian sekarang seperti di timnas di mana ada bumbu politiknya, ya senang juga lihatnya karena biasanya saya lihat pertandingan politik, pertandingan bola sekarang disatukan gitu ya. Tapi rasanya saya masih senang kalau politik, kalau bola aja gitu. Nah, itu suara seorang penggemar bola sejati yang sekaligus juga ngerti politik. Tapi kalau dihubung-hubungkan, apakah memang wajar apabila sepak bola hiburan rakyat menarik perhatian ratusan ribu datang, puluhan juta menyaksikan, dimanfaatkan, wajar nggak? Sekarang ini sayang kalau itu dimanfaatkan dengan hanya melihat massa yang ada di stadion. Soalnya kalau kita lihat Arsenal yang diduitkan tuh bukan hanya 80.000 orang Arsenal, tapi barangkali 80 juta orang di Afrika. Jadi kalau di Indonesia orang hanya meributkan yang di Senayan atau yang di stadion sini, dia tuh kehilangan market Asia barangkali. Karena Indonesia tuh kalau dikelola bisa menjadi market Asia. Jangan lupa, nggak usah pemain Indonesia. Ini aja siapa Adebayor kalau nggak laku di Real Madrid bisa main di Persib kan, atau Bender kalau nggak becus di Arsenal bisa main di Sriwijaya. Jadi sebetulnya Indonesia dengan pengelolaan manajemen yang besar bisa dapat football boom yang sebesar oil boom. Jadi sayang kalau ini berkutat di politik lokal karena sebetulnya dia ada sumber pendapatan yang besar untuk seluruh negara. Biar nanti diperebutkan di DPR aja, main bola yang benar aja gitu. Nah, tapi saya mau nanya nih. Monggo, Mas Riyadi. Iya. Kan tadi sebetulnya Pak Dalang sudah membuat kiasan gitu ya. Ada investasi politiknya si Kurupati di situ yang di radio. Nah, kan sebetulnya Pak Dalang ini mengkiaskan gitu ya. Investasi politik, aktor politik di Indonesia terhadap di PSSI. Nah, Pak Winmar lihatnya seperti apa? Ya, ada investor yang baru masuk, ada yang dapat warisan dari zaman dulu-dulunya. Karena kalau kita lihat LSI, PSSI, lepas dari kita suka atau tidak suka, kan teman-teman ada di PSSI itu udah dari tahun berapa ya, 6 tahun barangkali ya, pengurus Nurdin Halid, apalagi Nugraha Besus sudah 20 tahun lagi ya. Nah, terus PSSI itu dari dulu begitu dan belum juara Asia. Belum pernah ya. Juara Asia Tenggara juga baru sekali. Juara ASEAN hampir. Nah, jadi barangkali memang harus ada pembaharuan. Kalau bisa sih dari dalam sistem, tapi kalau nggak bisa, ya perubahan tuh menuntut. Jadi dengan sendirinya akan ada tekanan-tekanan. Tapi Pak Wimar waktu nonton di Piala AFF kemarin menikmati nggak permainan kita? Bagus. Timnas kita ya? Permainannya bagus. Yang saya kurang menikmati itu permainan politik di belakangnya. Karena itu sudah kuno. Sejak saya mahasiswa begitu-begitu aja politik itu. Nggak maju. Nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah, cuman orangnya aja beda-beda. Nah, orang baik dan orang buruk, saya nggak kasih tahu mana orang buruknya. Kalau orang baiknya banyak. Banyak, Farhan. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau saya memperhatikan ya, sama Mas Riyadi sendiri, Anda menikmati nggak AFF kemarin? Itu atau hanya dianggap sebagai sebuah euforia sesaat aja gitu? Saya sih sangat menikmati ya, terutama karena ada artis-artis ganteng di situ ya. Ada Irfan Bahdim, walaupun saya laki-laki tapi saya suka juga lihat orang ganteng ya kan. Laki-laki juga boleh aja suka orang ganteng. Ya. Nah, maksud saya gini, kalau ada orang bagus gitu kemudian tidak boleh masuk di timnas kan agak menyedihkan buat saya. Nah, tapi kan ada Farhan di LSI sama bagusnya. Cuman nggak main bola. Mungkin perlu kita tanya nih. Main bola. Karena beliau ini sebetulnya pengurus Persib ya. Stakeholdernya sendiri langsung gitu. Iya, dia bukan golongan politik sepak bola, dia memang adalah owner dari klubnya itu. Enggak owner dari peran itu. Owner dari peran. Nanti hitungan pajaknya PPh-nya lain kalau saya jawab owner dong. Ya, gimana Mas Riyadi? Saya tanya Mas Farhan nih, kalau Mas Farhan lihat ke apa tadi yang dikatakan kompetisi ilegal oleh Pak Dalang, itu sebagai pemain langsung, itu gimana Mas Farhan lihat? Sebetulnya sih kalau sebagai seorang pemain industri bolanya, saya melihat ini peluang bagus. Karena karena selama ini Liga Super Indonesia belum pernah benar-benar diuji. Ya, kan memonopoli nih. Ya, rating TV-nya luar biasa. Lah, sekarang ada yang namanya Liga Premier Indonesia, menarik dilihat mana yang lebih merebut hati penonton. Artinya Mas Farhan punya spirit kompetitif yang beda dengan pengurus-pengurus yang bercokol 20 tahun. Ngapain kita ngurusin sepak bola kalau kita tidak punya spirit kompetisi? Ya untuk dapat duit kali ya.
justru dengan kompetisi duit lebih banyak. Oh ya. Namun tentu saja pertanyaannya sekarang adalah kalau bicara soal ilegal, apakah memanfaatkan sebuah hiburan lah, katakanlah sepak bola ini hiburan ya, yang memang menarik banyak massa dan kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu pundi-pundi untuk mendapatkan suara pada saat berpolitik di 2014 nanti, ilegal apa enggak? Nah itu, Mas, gitu. Kalau saya lihat, saya nggak bisa menjawab terus terang ya, karena saya pada posisi yang sebetulnya mendukung. Kalau saya dalam posisi mendukung, saya bilang pasti legal karena saya mendukung. Nah saya tanya Pak Wimar gimana gitu. Saya perlu waktu 2 minggu buat mikir kali. Tapi menurut saya legalitas kalau definisi yang paling dasar, itulah orang yang didukung orang banyak gitu. Itu legalitas? Iya. Karena nanti hukum pun bisa ditentukan oleh orang banyak melalui DPR, melalui legislasi. Asal jangan ada orang berantem di tengah-tengah proses yang sudah diatur. Jadi menurut saya ini dalam transisi soal LPI dan ISL ini legalitasnya sedang di-challenge menurut saya, sedang ditantang. Karena sumbernya dari mana? Dari PSSI, dari FIFA. FIFA sendiri akan mengakui kalau ada perubahan dalam masyarakat di Indonesia. Jadi semua sedang dalam perubahan. Nah justru dalam perubahan ini semuanya jadi serba kritis ya. Biasanya ketika terjadi dalam proses perubahan ini, kita menjadi kadang-kadang pun bingung untuk bersikap. Nah, apakah ini sebuah peluang untuk bisa melakukan perubahan atau justru ini sebuah cara untuk tetap mempertahankan tradisi lama. Pada akhirnya gitu loh Ki Dalang. Ya, dan kita akan bahas lebih dalam tentu saja bersama dengan para narasumber kita dan Ki Dalang kita masih di Sarwo Sarwi Pedalangan. Jangan kemana-mana. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. BB No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Pemirsa terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan hanya di TVRI ya. Jalan. Oke loh, saya mau nanya sebetulnya ketika ada sebuah isu, ketika ada sebuah masalah gitu ya, toh ada yang ribut, ada yang enggak, ada yang diem aja, tapi ketika ditanya gitu, bagaimana menurut pendapatmu? Ada yang jawab, serahlah aku sih nggak mau tahu deh. Itu kan golongan orang-orang yang avoid the conflict. Atau nggak peduli. Nah, kalau pandangan Ki Dalang sendiri melihat orang-orang seperti itu gimana? Enggak, sebetulnya pada dasarnya di culture Indonesia itu rakyat Indonesia khususnya itu try to avoid conflict tadi. Jadi zaman memang itu warisan dari zaman Orde Baru. Masuk presidennya. Ya, jadi avoid the conflict. Avoid conflict karena maka ada budaya yes man. Ya. Kebetulan saya dengan Bang Wimar itu satu alumni di George Washington kan. Jadi waktu saya bikin tesis inconsistency how to say no, jadi nggak bisa ngomong no, itu orang bule bingung gitu. Tapi dapat nilai B saya kan gitu. Karena apa? Memang Indonesia yes man tadi itu. Jadi di sini tuh Mas nggak penting apa kita benar atau salah, yang penting sopan. Sopan, yes. Jadi nah inilah. Jadi avoid konflik dan konflik itu dianggap tabu. Nah jadi karena konflik dianggap tabu, maka mengingat-ingatkan pun dengan cara wayang seperti ini. Nah, tanpa disengaja gitu. Jadi ketika ada yang berinisiatif membuat sebuah liga tandingan seperti liga primer, itu kan menimbulkan konflik. Ya. Apakah jadi sebuah tabu ini atau ini kita memulai sebuah tradisi baru? Tradisi baru untuk menghilangkan tabu yang nggak benar. Oke. Kalau saya selalu punya sikap. Mau nanya, kenapa saya selalu punya sikap? Walaupun suka salah. Kalau saya sebut ahli sepak bola bukan? Bukan. Tapi kok bisa punya sikap? Ahli mengenal orang atau bukan ahli mengenal orang, kenal banyak orang. Jadi kalau saya nggak tahu apa-apa mau milih LSI atau LPI atau sekarang percaya Satgas atau percaya Gayus. Kalau kita bingung atau kita gabung jadi Satgayus. Lihat aja orangnya, terus misalnya siapa yang minta Satgas diganti,
si ini, si itu. Siapa yang minta satgas tetap, si ini, si itu. Terus kita percaya si ini, si itu, atau si ini, si itu. Kita percaya Gayus dan Ical misalnya, atau Denny dan Todung Mulia Lubis. Nah, jadi kita pilih, masing-masing boleh punya preferensi. Nah ini juga LPI, LSI. Sayang orang LPI itu nggak banyak yang saya kenal. Paling cuma Arifin Panigoro, yang lain nggak kenal. Jadi saya nggak tahu Arifin Panigoro itu harus bandingkan dengan Nurdin Halid atau dengan Ical. Tapi dengan mana-mana pun saya lebih milih Arifin Panigoro. Saya ya, tapi saya punya sikap. Nah lama-lama barangkali saya akan lihat, oh sikap saya itu salah, saya sesuaikan. Tapi perubahan sikap itu bukan karena jagoan saya kalah atau menang, tapi karena dia benar. Kalau semua orang baik memihak ke sini, kalau nanti Farhan mihak LPI, udah jelas saya pihak LPI. Kalau Farhan masih di SLI, saya ragu-ragu karena Anda tuh orang baik, udah kenal lama gitu ya. Tapi itu bukan referensi kita ya? orang, enggak harus. Soalnya kalau kita jadi ahli hukum, ya hukumnya sering diselewengkan. Undang-undangnya berubah. Jadi pegangan kita itu hanya orang yang kita percaya. Harus dong, masa nggak ada orang yang kita percaya gitu. Ya, kalau ini kita tidak bicara spesifik tentang atmosfer sepak bolanya kali ya. Mas tadi bisa memberikan gambaran sebagai seorang jurnalis. Ketika terjadi konflik LPI LSI di industri sepak bola, kita sudah lama sekali tidak melihat adanya konflik atau dinamika di dunia sepak bola ini. Ini lebih sebagai sebuah apa ya namanya ya, cerminan bahwa ini istilahnya bisul yang udah lama mau pecah gitu, atau memang seperti Pak Wimar bilang tadi, ini terobosan untuk menuju ke tradisi baru. Kalau saya tuh lihatnya coba disederhanakan itu ya. Sebetulnya konflik antara LPI dan LSI itu kalau saya lihat sih personal konflik antara satu figur, katakanlah tadi Ical dengan Arifin Panigoro gitu. Karena itu konfliknya ke belakang itu ada memang. Historis ya? Waktu Sri Mulyani. Teman sekelas saya. Jadi saya di tahu, ITB. Di ITB. Cuman yang dua pintar, yang saya bodoh. Makanya yang dua-dua punya liga. Jadi penyelesaiannya sebetulnya bisa personal menurut saya ya. Bisa personal? Menurut saya. Enggak, tapi saya justru melihatnya seperti ini. Ketika akhirnya justru masing-masing membawa gerbongnya sendiri-sendiri, nah apakah yang memilih untuk masuk ke gerbong ini juga harus menanggung konsekuensi? Belum seperti tentu. Irfan Bahdim misalnya. Belum tentu. Jadi misalnya kita ambil contoh Ical. Tidak semua pegawai Bakri Brothers itu buruk. Iya. Barangkali ada 5% yang baik, bukan 5%, 90% yang baik. Iya. Jadi kan, kalau nggak kasihan dong ya. Misalnya Jerman, Nazi kan. Mau semua orang Jerman Nazi. Terus mau dihabisin ya nggak ada. Kita nggak punya Volkswagen, nggak punya Mercedes. Nggak punya Habibie. Nggak punya Habibie. Jadi pemimpin pasti yang bertanggung jawab. Kalau anak buah itu harus dilihat kasus per kasus. Apa dia punya pilihan? Apa dia itu membantu memperburuk? Ya, banyak-banyak. Jadi saya tidak akan salahkan siapapun yang ada di LPI atau di SLI selama mereka bisa bertanggung jawabkan kegiatan masing-masing. Kita nggak boleh across the board menyalahkan semua orang. Ketika terjadi kompetisi seperti ini, LPI dan LSI, apakah akan membawa kebaikan nggak ke sepak bola Indonesia? Karena gini, yang paling menarik adalah justru sepak bola sekarang betul-betul menjadi alat perjuangan. Kalau dulu mungkin di zaman Perang Dingin, sekitar 20-30 tahun yang lalu, yang namanya alat perjuangan itu adalah ya kita berpikir kesenjataan, militer dan lain-lain. Sekarang kan nggak, ekonomi, budaya, olahraga, menunjukkan dominasi tersendiri gitu. Ya. Nah, apakah artinya ini akan memberikan dampak baik nggak ke alat perjuangan kita di dunia olahraga? Kalau tidak terlalu lama itu baik, karena spirit kompetitif itu selalu baik. Iya. Tapi spirit kompetitif yang tidak ada mekanisme reward and punishment, menghadiahi yang baik dan menghukum yang salah, itu tidak akan meninggalkan pesan moral. Jadi kalau saya jadi presiden, dan memang saya bukan presiden, jadi bisa ngomong seenaknya, ini sudah sampai tingkat nasional yang harus dicari resolusinya. Nah, jadi artinya untuk tidak boleh terlalu lama. Tidak berpanjang-panjang ya, berkepanjangan. Harus ada wasit. Harus ada wasit. Dan wasitnya harus presiden. Harus presiden. Kalau presiden nggak sanggup ya panggil presiden FIFA atau siapa, bikin kongres, diawasi PBB, apalah. Ada, tim-tim aja kita bisa selesaikan. Aceh kita bisa selesaikan dengan mediator internasional. Demi kepentingan rakyat kita. Artinya memang diperlukan seorang wasit yang akan melibatkan lembaga-lembaga luar supaya ini mendapatkan penyelesaian yang dan semua stakeholder, karena
sedunia kalau mau didramatisir stakeholder, karena banyak tuh ada orang Uruguay, orang Argentina, orang Nigeria. Kalau nggak beres, nggak datang sini lagi. Kalau beres, pada mengalir ke sini pemain yang tidak laku di Liga di Premier League di Inggris misalnya. Ya, sekarang begitu, tapi lama-lama kalau emang bagus industrinya, justru para pemain mahal akan masuk sini kan? Saya rasa ini marketnya besar. Coba lihat di Qatar itu bermutu sekali kejuaraan Asia ya. Betul. Semua bermutu penontonnya cuma 10.000 orang. Iya. Coba di sini nggak bermutu penontonnya 100.000 orang. Gimana Jadi bermutu? kalau orang Qatar bikin kejuaraan di sini revenue-nya lebih tinggi. Pasti. Mas Kalau Riyadi mau nambahkan tadi. saya lihat gini, saya justru berpikirnya positif ya. Kalau kita berkelahi soal bola itu menurut saya kita udah maju daripada berkelahi soal makanan, berkelahi soal tanah. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ini artinya kita sedang step up menuju ke survival sudah nggak jadi soal. Sekarang soal siapa yang lebih ganteng antara Farhan dan saya gitu. Saya ragu. Saya ragu karena saya kalau ngajak yakinnya saya, tapi kalau ngeliat bukti bahwa Angel Wimares saya nggak pernah ada Farhan Angel, Wimares Angel itu banyak loh. Nah, artinya gini, apa yang bisa kita harapkan adalah menarik sekali tadi pernyataan dari Mas Riyadi bahwa kita sudah berkompetisi bukan di tingkat primer lagi. Ya. Sudah menuju ke kebutuhan sekunder. Itu sangat tepat, sangat betul. Peradaban kita udah lebih naik nih sekarang. Ya. Nah, kalau kemudian di 2014 ada yang mengambil benefit dari ini, is it just part of the game atau? It will be part of the game kalau pemilunya diadakan secara fair. Kalau seperti kemarin, siapapun yang menang pemilu itu presiden. Nanti pun begitu. Walaupun sekarang lihat curang-curang, waktu pemilunya itu semuanya diputihkan, disahkan, dan ada yang menang, itu harus diterima gitu. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Nah, kalau Mas Riyadi sendiri memandang pemanfaatan di tahun 2014 nanti? Itu sah-sah saja ya. Itu kompetisi fair. Jadi memenangkan konstituen tertentu, memenangkan itu pendukung bola dan sebagainya, saya pikir itu sah aja. Tapi ada batasnya nggak? Ada limitnya nggak? Menurut saya limitnya ya toleransi masyarakat saja menurut saya. Ya, toleransi masyarakat untuk lihat hukum tidak diterapkan misalnya. Biarpun orang teriak Nurdin Halid koruptor segala, kalau nyatanya dia itu memang beroperasi, ya all power to him lah gitu. Jadi salah sendiri rakyat tidak mengenforce, tidak melaksanakan hukum itu pada seseorang. Saya melihat gitu, orang nggak boleh cengeng gitu. Saya teriak, tapi kalau saya nggak didengar, ya oke, pokoknya saya sudah teriak. Ya. Namun tentunya ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sudut pandang rakyat, yaitu apakah sepak bola ini kemudian kan selama ini saya sih ngerasa ya bahwa sepak bola dijadikan sebagai alat perjuangan yang seakan-akan melegalkan segala cara, termasuk pemanfaatan APBD yang sampai sekarang pembukuan yang nggak jelas. Termasuk juga misalnya legitimasi terhadap kekerasan yang dilakukan, itu kan perlu ada edukasi. Apakah kompetisi atau perseteruan ini akan memberikan dampak edukasi yang positif? Menurut saya itu media harus masuk, dan barangkali bukan Mas media Riyadi. seperti Mas Riyadi di Jakarta, terutama TV. Iya. Itu yang paling instant edukatif, yang paling bisa menjelaskan. TV harus bertanggung jawab. Kalau ada orang berantem jangan dikasih lihat korbannya, tapi dikasih ulasan mengapa ini harusnya tidak terjadi misalnya. Jadi media itu yang mengabaikan tanggung jawabnya sekarang, kecuali tanggung jawab terhadap ownernya barangkali. Tapi ya saya lihat kemarin waktu kita bertanding dengan Malaysia, kita hebat loh. Karena? Walaupun kita dalam kondisi kalah misalnya, tapi kita nggak ada rusuh, nggak ada apa. Ternyata kita Saya bisa. kagum sekali yang final yang kedua. Tanggal 29 Desember. Ya, karena kebetulan saya juga kan di TVRI paginya ngomongin itu, saya bilang satu aja yang saya ingin lihat, kalau tidak rusuh itu kita menang. Iya. Ternyata tidak rusuh. Betul. Saya ada di sana pada tanggal 29 Desember itu bersama dengan yang lain ya. Ada sekitar 95.000 orang. Bersama dengan Nurdin Halid. Oh ada. Oke. Ada Nurdin Halid, ganteng. Saya nggak kenal. Saya kenal, saya pernah ngobrol ya. Orangnya sangat religius ternyata beliau itu. Nah, di situ menangnya dari saya. Betul. Karena saya pernah nanya pada Pak Nurdin kenapa bisa bertahan. Beliau bilang itu karena berkah Allah. Dan ketika saya tanya, apa yang Bapak lakukan untuk bisa bertahan? Zikir, sehingga dapat berkah Allah. Itu udah pasti. Jadi nggak bisa dilawan kan? Saya kerjanya tidur kalau malam. Nah, lain makanya mesti ada perubahan. Tapi itu ini cerita di Indonesia ini suka begitu. Kadang-kadang antara religiositas itu dengan rasionalitas mix, sehingga orang menjadi kadang-kadang susah mendefinisikan orang ini benar, baik, buruk, karena formulasinya saya berzikir, saya berdoa, begitu. Saya pernah tanya pada seorang kiai yang mungkin Anda pernah dengar.
Abdurrahman Wahid. Oh iya. Gus Dur. Pernah itu. Saya bilang, Gus, saya ini orang religius nggak, orang Islam yang baik nggak? Menurut Anda gimana? Baik. Ya sudah, itu kan antara urusan Anda dengan Tuhan, bukan dengan saya. Jadi baik atau tidak seseorang memang tidak bisa diukur. Kita minta orang lain untuk mengakui ya. Tinggalkan silakan tanya pada diri sendiri saja. Kali cek aja kita masuk neraka atau surga kan. Let's see Kalau what ada happen. itu. Kalau ada. Wah gawat ini. Ini gawat ini. Yang pasti gini, kompetisi sekeras apapun pada akhirnya adalah kita sebagai bangsa harus melihatnya sebagai apakah ini akan memberikan kebaikan atau tidak kepada kita. Tapi yang pasti ketika konflik dan kompetisi ini berkepanjangan, dan itu tidak boleh terjadi, kita membutuhkan seorang wasit yang adil, fair, dan bijak. Karena kalau sampai wasit itu tidak juga bisa fair, adil, dan bijak, kita datangkan aja wasit asing. Iya betul, betul, Ya kan? betul. Setuju nggak? Dukung LPI, wasitnya asing. Jangan salah. PSSI juga datangin wasit asing. Nggak bisa ngomong, ya bilang betul aja. Betul aja. Kidalang. Jadi kita harus melihat potensi ini konflik tadi adalah satu buah dari demokrasi kan adanya konflik tadi. Kita harus pintar, wise merubah konflik menjadi opportunity demi kemajuan sepak bola tadi kan gitu. Dan mudah-mudahan opportunity kita selalu terbuka untuk bisa berjumpa lagi di kesempatan mendatang dari Sarwo Sarwi Pedalangan. Kidalang, terima kasih. Selamat. Pak Wimar, Thank you. terima kasih. Mas Radi, terima kasih. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.